di mana yang pertama akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Umar Al-Habsyi, STMT, CISA, CRI, SC, yang akan menyampaikan materi security awareness. Pada Bapak kami persilakan. Terima kasih Pak Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dr. Win Jamil, yang saya hormati Pak Arif, dan saya hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir di dalam silaturahmi pada hari dan waktu yang mulia ini. Perkenalkan saya Umar dan diminta untuk menyampaikan materi terkait dengan security awareness. Security awareness ini sesuatu yang sangat penting, tapi seringkali diremehkan atau disepelekan oleh banyak pihak, sehingga menyebabkan usaha-usaha yang dilakukan untuk melakukan pengamanan terhadap informasi, pengamanan terhadap sistem itu menjadi gagal total gitu ya. Saya akan mohon izin untuk share slide saya. Ya, mudah-mudahan terlihat ya. Iya Pak, terlihat. Baik. Yang pertama tadi sudah disinggung oleh Pak Rektor bahwa kita ini bahkan sebelum ada COVID ini kita telah sedang menghadapi perubahan zaman yang luar biasa drastis, luar biasa radikal perubahannya ya. Zaman begitu kejam ya, begitu sadis menggilas pihak-pihak yang tidak atau lambat untuk berubah. Jadi kita melihat misalnya fenomena Gojek, fenomena Grab yang menggilas ojek pangkalan, taksi online yang tiba-tiba menjadi tidak memiliki kekuatan dibanding mereka-mereka ini. Kita melihat misalnya bagaimana kekuatan model Traveloka, Tiket.com menggusur kekuasaan dari travel agent yang sudah sekian puluh tahun menguasai dunia pertiketan, reservasi dan sebagainya. Kemudian ada Ruang Guru, ada Airbnb. Airbnb itu jaringan hotel terbesar, tapi dia tidak punya hotel satupun gitu. Gojek itu dia punya jaringan transportasi yang terbesar dan Grab, tapi dia tidak memiliki armada. Beda dengan Bluebird, beda dengan perusahaan-perusahaan yang sudah menguasai begitu lama. Ada OVO, ada Dana dan sebagainya. Ini begitu mengejutkan kita semua. Bagaimana perubahan itu begitu drastis ya. Salah satu 3 ciri ini adalah ciri dari perubahan zaman ini. Perubahan itu begitu cepat dan begitu agile, begitu lincah. Kemudian customer experience itu menjadi sesuatu yang menjadi sangat ditonjolkan. Bagaimana memberikan layanan kepada customer, bagaimana memberikan kemudahan pada customer, dan kemudian juga inovasi-inovasi ini dituntut untuk terus dilakukan oleh para pengusaha ini. Ini sebelum masa COVID datang. Jadi ini juga akan mengenai industri perguruan tinggi, ya, pendidikan tinggi. Sehingga pendidikan tinggi mau tidak mau juga harus mengikuti arus itu. Transformasi digital itu begitu deras, ya, sehingga semua termasuk perguruan tinggi itu harus ikut arus itu, harus mengarah ke arah situ. Harus ada digitalisasi dan sebagainya. Nah, banyak perguruan tinggi sudah bergerak ke arah sana, termasuk mungkin saya kira UIN Jambi dan lain-lain. Tapi masih ada mungkin sivitas akademika maupun baik itu dosen maupun pengajar maupun manajemennya yang masih
tidak begitu serius menanggapi tantangan ini, sehingga ketika misalnya diminta untuk membuat materi online, ya membuatnya itu tidak terlalu semangat. Nah, datangnya virus ini, datangnya COVID ini, itu membuat transformasi ini tuh dipaksa untuk dipercepat gitu ya. Jadi yang tadinya sudah cepat, ini dipaksa sekarang harus cepat gitu. Jadi bukan nanti-nanti, sekarang harus. Kalau kita melihat ini misalkan analisa ekonomi di masa COVID ini. Nah, kita melihat di sini salah satu ada bisnis-bisnis yang tiba-tiba mencuat, tadi disampaikan oleh Pak Rektor, ada peluang-peluang yang muncul di sisi kesulitan atau wabah ini. Saya ikut di mute. Ya, jadi ada bisnis yang tiba-tiba meroket, ada bisnis yang tiba-tiba ambiar gitu ya, kalau melihat menggunakan meminjam istilah almarhum Didi Kempot ya. Ini contoh-contohnya misalnya sekarang gimana misalnya hotel tiba-tiba harus tutup, bagaimana mal-mal harus tutup, bagaimana airline, bagaimana perusahaan transportasi dan sebagainya. Ini adalah potensial losers di sini. Nah, di sini kita melihat dunia pendidikan, edukasi itu berada di tengah-tengah ini, antara dia bisa menjadi loser, bisa menjadi winner, tergantung bagaimana mereka atau dunia pendidikan ini menyikapi itu. Nah, ini di analisa yang lain juga seperti itu, ada bisnis-bisnis yang meroket naik, ada yang jatuh, ada yang in between. Nah, di sini salah satunya adalah edukasi itu. Nah, jadi hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah seperti yang dikata Pak Rektor juga, bahwa saat ini itu adalah saatnya pendidikan tinggi ataupun perguruan tinggi itu dipaksa untuk berubah. Nah, kemudian di sisi lain ya kalau kita bandingkan sebelum dan setelah adanya COVID ini, kalau sebelum COVID itu aja sudah ada banyak sekali tantangan yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi, sehingga ada dia mau berubah atau mati. Tapi di sisi lain ada permasalahan-permasalahan security yang menjadi lebih kompleks, karena pada era revolusi digital atau revolusi industri 4.0 itu banyak hal saling terinterkoneksi, semuanya mulai ke arah otomasi, data-data berhamburan ya, ada big data dan sebagainya, dan semakin cepat gitu. Nah, di era COVID ini itu kecepatan yang sudah cepat itu semakin dipercepat lagi. Jadi orang yang tadinya jalan, ibarat kalau mobil itu sudah jalan dengan kecepatan tinggi, ini dipaksa untuk kecepatan tinggi lagi, apalagi yang belum kecepatan tinggi, jadi dipaksa lagi untuk kecepatan tinggi. Siap atau nggak siap, harus siap gitu ya. Kalau nggak bisa segera berubah, maka ya akan segera mati juga. Ini sudah dialami oleh berbagai institusi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Jadi di sisi lain, security issues-nya juga semakin kompleks, apalagi yang tadi tiba-tiba dipaksa untuk bergerak ke arah digital itu, sehingga persiapannya belum memiliki persiapan yang bagus, sehingga permasalahan security-nya juga menjadi semakin kompleks. Nah, ini adalah gambaran ya, bahwa bagaimana security itu anggaran untuk security dibandingkan dengan anggaran IT. Kita melihat di dalam perjalanannya, ini tren dari 2016 sampai 2019 ya, itu trennya menaik terus. Jadi di
proporsi anggaran security itu dibanding total anggaran IT itu semakin meningkat. Artinya bahwa perhatian berbagai kalangan terhadap security ini juga semakin lama semakin meningkat. Ini kalau lihat proporsi anggaran security itu, ini menurut Gartner ya, di 2019 aja, itu ada tidak kurang dari 124 miliar dolar gitu ya, anggaran yang dikucurkan untuk IT. Security saja, bukan IT. IT artinya, kalau ini tadi dibilang hanya sekitar 20-25%, artinya anggaran IT-nya sekitar 4 kali lipat dari ini. Gitu. Nah, ini untuk apa saja? Ada untuk application security, ada cloud security, ada data security, dan sebagainya. Termasuk juga di sini ada security services yang sangat besar. Karena banyaknya kebutuhan, tuntutan untuk mengamankan data, tapi di sisi lain banyak organisasi itu belum siap. Orangnya belum ada, perangkat-perangkatnya belum siap untuk investasi, maka muncullah bisnis baru. Nah, ini tadi membenarkan lagi apa yang disampaikan Pak Rektor tadi, ada kesulitan, ada peluang bisnis baru, ada security services, sehingga mungkin sebagian sudah tahu ada security operation center, yang kemudian perusahaan atau organisasi itu layanannya adalah memberikan layanan security terhadap perusahaan atau institusi-institusi yang belum siap terhadap belum memiliki kapasitas untuk mengelola security-nya sendiri. Dan ini merupakan anggaran yang terbesar di dalam 3 tahun terakhir ini. Kemudian, nah ini yang penting yang mungkin menjadi highlight di sini adalah bahwa banyak mispersepsi terhadap information security itu. Bahwa information security atau keamanan informasi itu sering dipandang sebagai sesuatu yang melulu teknis, melulu aspek teknologi. Jadi kalau mau security itu berkaitan dengan kita pasang firewall, kita pasang IDS, IPS, kita pasang antivirus dan sebagainya, kita terapkan enkripsi dan sebagainya. Hanya seperti itu. Ya, itu mispersepsi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa keputusan-keputusan keamanan informasi ini sering diserahkan kepada staf teknis tanpa keterlibatan manajemen. Nah, seringkali staf teknis ini kurang memiliki view yang lebih lengkap terhadap seberapa penting sebuah informasi itu dilindungi. Jadi diserahkan ke IT, misalkan, sementara manajemen merasa bukan wilayah dia bukan tanggung jawab dia untuk melindungi informasi itu. Ini kesalahan yang fatal juga. Kemudian security ini sering dilihat sebagai sesuatu yang negatif, nggak punya kontribusi terhadap kinerja perusahaan, membebani anggaran. Ya. Tadi anggarannya cukup besar kan. Ini kalau diibaratkan, saya sering mengibaratkan antara security ini ibarat kalau di mobil itu rem. Sementara hal-hal yang lain, sistem fasilitas services itu adalah gasnya gitu. Nah, seringkali orang hanya melihat mementingkan gas, tapi lupa ada rem, mementingkan remnya, sehingga akhirnya jadi kecelakaan ya. Gas terus nambah fasilitas, nambah layanan, nambah ini, tapi tidak memperhatikan security-nya, maka akan terjadi kecelakaan. Kemudian, nah ini contoh ya, ini yang baru terjadi beberapa hari yang lalu, wisuda di Oklahoma City University, itu pakai Zoom seperti yang sekarang kita lakukan, itu diserang menggunakan Zoom bombing dengan pesan-pesan rasis. Ini padahal sebuah celah keamanan yang cukup sering disampaikan oleh banyak pihak ya, bahwa bagaimana cara memproteksinya dari ancaman Zoom bombing ini, bagaimana tekniknya, triksnya dan sebagainya. Tapi itu tidak menjadi perhatian orang, sehingga terjadilah kejadian-kejadian itu. Jadi ini sama sekali bukan permasalahan yang poin saya adalah
bahwa kejadian atau insiden security itu seringkali bukan karena masalah teknis, tapi karena masalah belum sampainya pengetahuan itu ke para penggunanya. Contoh lain misalnya yang barusan kejadian juga, misalnya kejadian di Tokopedia kemarin, di mana tiba-tiba disampaikan ada 15 juta user, database-nya itu terbuka, ada email, ada password hash-nya, dan nama-nama dan sebagainya. Bahkan si pembobol ini mengklaim ada lebih banyak dari itu, ada 90 juta katanya. Nah, ini kenapa? Apakah Tokopedia itu tidak menerapkan perangkat-perangkat security yang canggih dan sebagainya? Apakah dia tidak menerapkan enkripsi teknologi yang pengamanan yang baik? Saya kira tidak, karena ini saya yakin walaupun bukan masih hipotesa saya, ini adalah akibat sesuatu yang lebih non teknis ya. Penyebabnya itu lebih ke non teknis, bisa melalui social engineering dan sebagainya. Tapi nanti kita lihat, saya nggak mau menduga-duga. Kemudian ini suatu prinsip yang penting, bahwa suatu rantai itu, kekuatan suatu rantai itu ditentukan oleh bagian yang paling lemahnya. Jadi seberapapun canggih kita menerapkan pengamanan, misalnya di rumah kita itu sudah dikasih CCTV, kemudian diberi alarm, diberi kunci, gembok dan sebagainya, ada rantainya lagi dan sebagainya. Kemudian ada titiknya, biasanya anak-anak itu suka ceroboh ketika masuk rumah, tidak lupa menutup pintu lagi atau mengunci pintu lagi. Nah, itu adalah titik terlemahnya. Jadi walaupun rumah itu sudah diberi pengamanan yang canggih dengan investasi yang mahal, tapi ketika manusianya ceroboh, maka itu bisa menjadi hancur tak bermakna. Nah, kita perlu melihat bahwa komponen sebuah komponen security program security yang komprehensif itu secara sederhana bisa dibagi menjadi dua ini. Jadi ada komponen aspek people, orangnya, kemudian prosesnya, kemudian teknologinya. Nah, sering orang hanya banyak berfokus ke aspek teknologinya. Kita lihat tadi di daftar belanja security tadi itu kan, application, infrastruktur, segala macam. Lebih banyak di situ, investasi sekian juta dolar untuk teknologi, atau mungkin juga ditambah dengan proses membuat kebijakan, prosedur, tapi bagaimana pelaksanaannya tidak dicek dengan baik. Orang-orangnya, ya ini yang sering jadi sasaran adalah bagaimana aspek people ini menjadi titik terlemahnya. Jadi seringkali ini menjadi titik terlemahnya. Dan ini seringkali tidak menjadi perhatian orang-orang atau berbagai organisasi. Kenapa orang ini menjadi titik terlemah? Seringkali menjadi titik terlemah. Karena orang itu, people itu, umumnya dia senang atau ingin untuk membantu, menolong orang. Itu sifat penolong orang itu di satu sisi positif, tapi di sisi lain juga bisa bahaya. Karena ya siapa yang ditolong gitu. Ya, kemudian sifat orang atau karakteristik orang untuk melakukan sesuatu itu hal-hal yang baik itu juga menjadi karakteristik orang. Kemudian karakteristik orang untuk membantu temannya, saudaranya, atau orang-orang yang dekat dengan dia, ini juga menjadi karakteristik orang. Kemudian orang itu juga umumnya punya curiosity, punya keingintahuan yang tinggi. Nah ini sehingga kalau kita lihat sering kita lewat di jalan itu ada jangan tengok ke kanan, itu orang malah tengok ke kanan, gitu. Karena orang itu punya curiosity, punya rasa keingintahuan yang tinggi. Nah ini yang dimanfaatkan oleh para social engineers ya, untuk mengeksploitasi karakteristik manusia ini, salah satunya dengan social engineering.
Nah, kita melihat bagaimana dahsyatnya canggihnya social engineering ini, sehingga sistem secanggih apapun itu bisa jebol gara-gara ini. Kita melihat misalnya kasus yang terkenal jebolnya National Security Agency-nya Amerika. Bagaimana seorang anak muda yang namanya Edward Snowden itu bisa membobol lapis-lapis keamanan yang diterapkan oleh sekelas NSA gitu ya. Nah, bagaimana kalau sekelas lembaga-lembaga yang lain, bagaimana sekelas UIN, bagaimana sekelas universitas-universitas ini, apakah tidak mungkin dijebol? Pasti sangat mungkin dijebol. Sehingga security awareness ini sangat penting untuk diberikan kepada seluruh pihak, baik itu manajemen perguruan tinggi, baik itu mahasiswa, baik itu dosen dan sebagainya, itu memiliki kontribusi untuk melakukan pengamanan terhadap institusinya. Nah, ini sebuah artikel yang belum lama juga, bahwa virus COVID ini, itu bukan hanya mengancam bisnis atau industri perguruan tinggi secara kualitas atau secara intensitasnya, tapi juga dia mengancam eksistensinya. Jadi bisa banyak perguruan tinggi yang terancam tutup gara-gara ada ini. Perguruan tinggi yang belum siap untuk bisa berubah, memanfaatkan perubahan ini, memanfaatkan the new normal ini, kelaziman baru ini, maka siap-siap dia bisa habis dimakan oleh perubahan ini. Jadi kalau sebelumnya itu, sebelum era COVID itu pendidikan tinggi dituntut untuk mentransformasi ke arah digital dalam berbagai aspeknya, ya, baik itu pendidikannya, penelitiannya, maupun pengabdian masyarakatnya. Pada masa ini itu lebih lagi di pemaksaannya. Kalau nggak mau mati, kira-kira gitu. Nah, itu dampaknya terhadap perguruan tinggi. Nah, terus apa sebenarnya yang menarik orang untuk menyerang perguruan tinggi? Kenapa perguruan tinggi itu menarik untuk diserang oleh orang? Karena beberapa hal, misalnya di perguruan tinggi ini mengelola banyak informasi yang berharga, baik itu data-data personal, data-data hasil penelitian, data-data keuangan, banyak data-data yang dimiliki oleh perguruan tinggi ini yang punya nilai, punya harga. Nah, ini kemarin kita melihat misalnya di Tokopedia itu data-data personal itu diperjualbelikan di black market, ada harganya per identitas, per record, per individu itu ada harganya sekian. Nah, ini perguruan tinggi, satu perguruan tinggi bisa ribuan orang, bisa pesertanya itu bisa ribuan orang. Jadi ini menarik. Kemudian di dalam perkembangannya perguruan tinggi ini juga semakin banyak device yang terhubung, sehingga proteksinya menjadi semakin kompleks. Kemudian populasinya banyak, kemudian, nah ini juga, ini lucu ini di yang ini. Jadi seringkali kan perguruan tinggi itu punya memberikan fasilitas kepada mahasiswa-mahasiswa berupa lab komputer, listrik gratis ya kalau memakai di situ ya. Kemudian ada internet dan sebagainya. Nah, ini di beberapa tempat yang menarik itu modal itu dijadikan untuk crypto mining. Jadi dia jadikan listrik yang diberikan secara gratis itu fasilitas komputer dengan spek yang cukup baik, itu digunakan untuk kepentingan dia untuk melakukan crypto mining, sehingga universitas secara organisasi menjadi terpapar ada ransomware dan sebagainya. Nah, ini kalau kita melihat edukasi, sektor edukasi ini, biaya yang diakibatkan akibat adanya peretasan di dunia edukasi ini, itu ternyata
Nomor 2 setelah kesehatan, biaya yang dibutuhkan, yang diakibatkan kalau terjadi peretasan atau insiden keamanan, itu edukasi ternyata cukup besar biayanya. Cukup besar biayanya ini bisa karena banyak jumlahnya, orangnya, populasinya. Bisa juga karena penanganannya lama. Jadi kan bisa jadi kayak misalnya kemarin Tokopedia itu ketika diretas, kemudian mereka punya insiden respon tim yang cepat sehingga kemudian bisa segera diatasi. Nah kalau umumnya di dunia edukasi itu belum punya respon atau insiden respon tim yang kuat sehingga ketika terjadi insiden itu lama. Nah itu semakin besar biayanya yang diakibatkan oleh insiden itu. Ya itu terkait dengan seberapa besar biaya dari sebuah insiden. Ya, nah ini yang tadi saya sampaikan, isu keamanan tertinggi di lingkungan kampus itu ada phishing attack, social engineering, and user awareness yang relatif jarang dilakukan, training, edukasi, orang-orang yang menguasai terkait security juga relatif sedikit. Ya. Walaupun memang secara global orang security itu masih sangat minim ya. Kemudian, nah ini yang saya lihat yang tadi saya sempat singgung, top 5 industries with Bitcoin ini ternyata higher education ini ada 85%. Jadi universitas ini menjadi tempat untuk orang melakukan crypto mining. Nah ini kan sesuatu yang menarik nih. Universitas menyediakan fasilitas, ada listrik gratis, komputer gratis, internet gratis, tapi kemudian dimanfaatkan untuk yang lain. Nah ini menjadi hal-hal yang perlu menjadi perhatian kita semua. Nah ini ada satu penelitian yang setiap tahun dilakukan oleh IBM Security kerjasama dengan Ponemon Institute. Jadi apa yang faktor yang bisa meningkatkan atau menurunkan total cost dari sebuah peretasan data itu. Nah, dari data-data ini yang membuat bisa menekan cost itu banyak hal yang terkait dengan manusianya. Seperti misalnya penguatan insiden respon tim, pelatihan SDM, partisipasi para pihak yang terkait. Ini adalah faktor-faktor yang bisa menekan biaya kalau terjadi sebuah insiden keamanan. Karena resiko insiden keamanan ini nggak mungkin bisa dihilangkan sama sekali, kecuali ditekan sampai minimal, dan kalau itu terjadi, responnya bisa cepat. Nah, ini adalah faktor-faktor yang terkait dengan manusianya itu menjadi faktor yang paling efektif ternyata menurut survei. Di samping dengan faktor teknologi dan sebagainya. Nah, ini saya ingin melihat ini Edward Snowden yang tadi saya ceritakan, yang membobol anak muda yang berhasil membobol institusi yang paling secure seluruh dunia mungkin NSA itu. Pesan penting yang perlu disampaikan dari kejadian ini adalah adanya waspadai model milenial generasi produk-produk milenial yang jago IT tapi banyak nakal dalam tanda kutip. Jadi isengnya tinggi. Ini perguruan tinggi saya pikir ini gudangnya milenial ya. Jadi perlu diwaspadai orang-orang yang punya kemampuan IT tapi secara etik kurang baik. Kemudian poin kedua adalah social engineering adalah senjata yang paling ampuh gitu ya, mengalahkan yang lain-lain. Jadi secanggih apapun kalau bisa ditembus dari social engineering, ini bisa hancur semuanya. Ini juga kita perlu melihat bahwa pengamanan sebuah sistem itu perlu berlapis. Tidak cukup dengan enkripsi saja, tidak cukup dengan password saja, tidak cukup dengan lain-lain, tapi harus diberikan secara berlapis. Dan untuk menutup ini, karena ini saya berhadapan dengan UIN, dan saya pikir banyak ustadz, banyak kiai di sini, saya terpaksa harus mengutip ada dalil. Yang pertama bahwa manusia ini diciptakan memiliki banyak kelemahan.
saya kira wabah pandemi ini harusnya menyadarkan kita betapa kita ini begitu lemah gitu ya. Begitu lemahnya kita sehingga kita tidak mampu berbuat apa-apa terhadap sesuatu yang tidak kelihatan. Kemudian yang kedua ada hadis bahwa manusia tempatnya salah dan lupa. Sehingga karena manusia ini tempatnya salah dan lupa, maka dia menjadi tempat atau titik yang sangat rentan untuk dimasuki para penjahat security ini. Nah, ini dua hal yang mungkin menjadi prinsip, yang menjadi penutup dari materi saya. Saya ingin memberikan satu kesimpulan bahwa vanity is the mother of insecurity. Kesombongan, keangkuhan itu adalah induk dari ketidakamanan. Ya. Kemudian stay humble, baiknya kita tetap rendah diri dan tetap terus untuk meningkatkan kemampuan, meningkatkan kompetensi dan sebagainya untuk bisa mendapatkan keamanan itu sendiri. Jadi banyak kasus keamanan itu menjadi hancur bukan karena kekurang canggihan teknologi yang digunakan, tapi karena sikap jumawa, sikap sombong itu membuat banyak pihak untuk terpancing untuk ikut menyerang. Itu saya pikir yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya mungkin nanti bisa kita lanjutkan dalam sesi diskusi. Saya kembalikan lagi kepada Pak Haris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar, sangat luar biasa materinya yang telah mengupas security secara komprehensif.